Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ustazah Eka di sini. Hari ini kita akan masuk kepada tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang fabel. Nah, sebelum memasuki materi, Ustazah Eka akan mengingatkan kalian. Yang pertama, kalian jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, serta jilidnya. Yang kedua, kalian harus tetap belajar di rumah, serta mengerjakan tugas tepat waktu. Dan ketiga, bantulah ayah ibumu di rumah. Kita akan memasuki materi. Nah, ini pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Fabel termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan kebaikan di dalamnya atau yang disebut dengan pesan moral. Di sini, Ustazah Eka memiliki cerita tentang tikus dan ular. Kita simak baik-baik ya. Judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang diciptakan oleh Nur Ngaini Solihati tahun 2007. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dan dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakan aku, maka kau akan sendiri."
kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus jawab, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya ikan hidup sendiri? Ular jawab lagi, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kata tikus, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Nah, bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau akan hidup sendiri? Nah, setelah kalian melihat dan mendengar ceritanya, di sini ada soal. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Nah, tadi siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Coba dipikir. Benar. Jawabannya adalah tikus dan ular. Soal yang kedua, mengapa ular ingin memangsa tikus? Jawabannya, karena ular iri melihat tikus makan dengan lahap sementara ular kelaparan. Yang ketiga, tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah bekerja mencari makan. Yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Jawabannya apa tadi? Betul sekali, tikus memaafkan sang ular. Nah, di sini kalian dapat tugas anak-anak, gampang sekali. Bisa dilihat di sini, kalian hanya perlu menuliskan pengertian cerita fabel. Apa itu pengertiannya? Pengertian cerita fiksi, menuliskan ciri-ciri cerita fabel, dan menyebutkan 3 contoh cerita fabel. Sangat mudah bukan? Nah, soal dan jawaban ditulis di buku tulis tematik. Jangan lupa. Ya, jangan lupa ditulis di buku tulis tematik. Tulisannya harus rapih dan jelas, biar bisa dibaca dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya kepada ustazahnya. Kelas 2A kepada Ustazah Eka, kelas 2B kepada Ustazah Diana. Baik anak-anakku, itu saja yang dapat Ustazah Eka sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.